Oke, mungkin aku mau nanya sedikit tentang kayak gimana sih cara kita ngembangin hard skill gitu ya, Rem. Karena kan tadi dari yang kamu jelasin, role ini tuh maksudnya butuh banget hard skill yang top gitu lah ya. Nah, kalau dari kamu sendiri, ngembangin hard skill itu gimana nih, Rem? Caranya yang paling menurut kamu efektif gitu. Paling efektif ya. Oke, oke, baik, baik. Thank you. Nah, kalau menurut aku sendiri, dari BINUS kan pasti udah diajarin yang bisa dibilang lengkap gitu ya, lumayan banget itu loh. Udah ada basic sampai intermediate bahkan advance gitu ya. Nah, itu bisa dicoba diulik lagi ya teman-teman ya. Karena kalau nggak salah mungkin teman-teman dapat itu di semester 2 mungkin ya kalau belum berubah gitu ya, semester 2 gitu. Nah, itu mungkin bisa dicari-cari lagi catatannya, proyek final projectnya dicek lagi gitu. Itu banyak kok yang masih kepake juga. Jadi kita kalau sebelum belajarin hal yang susah, kita harus back to basic. Jangan lupa ya teman-teman. Lalu, Betul. kalau misalnya udah belajarinnya yang basic tadi, itu dari BINUS udah dipelajarin lagi, nah itu teman-teman boleh ya nambah lagi dari internet gitu ya. Harus tidak boleh mudah puas, itu mungkin kalau nama dalam belajar gitu ya. Teman-teman bisa nyari lagi dari internet, ikut kelas online atau apa. Pokoknya coba-coba belajar terus aja sih. Nah, mungkin juga kalau misalnya tentang hard skills tersebut dari tempat magangnya teman-teman mungkin ada kayak knowledge management resource-nya gitu. Mungkin LMS itu juga bisa dipakai ya teman-teman ya. Di perusahaan aku juga kebetulan ada sih kita punya LMS gitu untuk knowledge management resource. Nah, di situ tuh ada banyak sih tutorial-tutorial berkaitan dengan hard skills yang dibutuhkan gitu. Jadi lumayan juga sih membantu juga untuk belajarnya gitu. Terima kasih. Intinya jangan stop belajar gitu ya teman-teman, karena pasti kan technical skill kalau nggak diasah terus bakal lupa, bakal eh, ya gitu akan menyulitkan gitu. Jadi terus explore dan terus belajar, karena resource juga sekarang banyak banget ya teman-teman. Tuh. Thank you banget Rem untuk tipsnya di bagian hard skill. Oke, selain hard skill, kita tahu juga kalau kerja itu pasti butuh soft skill gitu, ya kan? Nah, kalau dari si role BI ini nih, dari pengalaman kamu, soft skill seperti apa sih yang paling dibutuhin sebagai seorang BI analis? Oke. Mungkin kalau soft skills itu karena kan bisa dibilang soft skills itu luas ya cakupannya ya. Ada banyak banget. Kalau misalnya aku sebutin satu-satu, bisa-bisa videonya nanti 1 jam gitu ya teman-teman ya. Jadinya aku mungkin berbicara yang berdasarkan pengalaman aku ya. Yang benar-benar nih belakangan ini benar-benar kayak terasah banget gitu ya. Benar-benar kepake banget gitu. Nah, soft skills yang menurut aku pertama banget kepake itu adalah kemampuan teman-teman untuk menyampaikan informasi secara runtut, jelas dan mudah dimengerti yang juga tergantung dengan target audiensnya. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya teman-teman lagi ngomongnya ini berkaitan dengan pekerjaan teman-teman dari di bidang BI analyst ke pihak bisnis. Obviously, teman-teman nggak mungkin tiba-tiba datang dengan, oh iya, ini kita mesti pakai subquery yang 1, 2, 3, habis itu kita mesti pakai havingnya tuh mesti kompleks banget. Pihak bisnis nggak tahu itu, hah, subquery, what, kayak gitu ya. Jadi kita mungkin bisa menerjemahkannya dengan istilah yang lebih mudah dipahami. Misalnya kayak, untuk bisa menarik data ini untuk kebutuhan bisnis, kita perlu sumber data yang dari ABCD sehingga membuat query-nya menjadi lebih kompleks dan juga misalnya akan menyebabkan 1, 2, 3. Nah, itu kan berarti urutan gitu ya teman-teman ya. Dari ada masalahnya, terus juga nanti bisa siapa tahu bisa ada solusinya seperti itu, bisa menyarankan solusinya. Nah, kalau misalnya seperti itu mungkin dari pihak lawan bicara kayak, oh iya bisa ngerti, benar juga kalau misalnya kita requestnya banyak kayak gini, jadi berat ya ke depannya. Kita kita juga yang request, juga kita yang pusing gitu, kita yang pakai soalnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi juga misalnya teman-teman lagi ngobrolnya ke sesama developer nih, sesama yang teknikal juga, ya nggak masalah gitu kalau misalnya mau pakai istilah-istilah teknikal. Tapi juga teman-teman tadi jangan lupa ya, harus jelas dan runtut. Karena misalnya teman-teman, misalnya aku ada case tuh waktu itu untuk solve issue ya, solve issue di query aku yang aku buat. Nah, pasti aku mesti ngomongnya urutan gitu. Oh, pertama saya tadi buatnya tuh dari subquery-nya dulu. Setelah subquery, saya coba tambahkan ABCD, terus jadinya berat. Mungkin apakah ada solusi yang bisa Bapak tawarkan gitu, mungkin, atau yang bisa Bapak coba bantu saya figure out seperti itu mungkin sih. Nah, jadinya dari tim yang sesama developer kayak, oh iya benar 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 benar. Tadi tadi udah sampai situ, udah kita coba terusin yang ini ya. Kita nyoba bareng-bareng ngerjain seperti itu. At least kalau di perusahaan aku seperti itu sih. Mentornya dan karyawannya baik-baik juga mau bantuin. Lalu kalau mungkin aku boleh tambahin, soft skills yang lain yang ini juga harus bisa leadership ya. Aku yakin kalau teman-teman
dari binus mah, aduh leadership mah hal lah kecil gitu, udah bisa gitu ya. Nah, itu boleh teman-teman juga terapkan ya. Lead-nya gampang aja kok, lead diri sendiri aja gitu untuk apa namanya komit dengan tanggung jawab teman-teman, tanggung jawab dan lain sebagainya. Lalu juga prioritization itu bagi waktu gitu ya. Itu juga menurut aku masuk soft skills juga sih kalau at least di dalam case aku ya, karena pekerjaan pasti datang ya silih berganti gitu ya. Obviously kita juga harus bagi waktunya bisa supaya semuanya tuh ada update-nya gitu, bisa dibilang gitu ya. Semua bisa tetap melangkah maju walaupun pelan-pelan karena kan pasti ya tugasnya ada banyak macam. Dan juga supaya teman-teman juga ada istirahat gitu. Jangan kerja terus ya teman-teman ya. Paling paling itu sih yang bisa aku sampaikan sih kalau untuk soft skills sih. Oke, mantep banget ya teman-teman. Jadi kalau aku bisa summarize sedikit, intinya communication ya, communication itu penting banget. Apalagi kalau kita sebagai ya tadi developer, kita perlu ngomong ke bisnis, ke orang yang lain yang mungkin nggak ngerti bahasa-bahasa developer gitu. Jadi itu harus pinter-pinter ngerangkai katanya. Kemudian tadi ada juga prioritization dan leadership. Betul banget sih, aku setuju banget sih. Leadership dan prioritization juga penting banget teman-teman. Bener ya kata Remi. Kalau nggak nanti kita nggak tidur karena kerjaannya nggak habis-habis. Betul banget. Setuju. Setuju. Oke sih. Rem, kalau tadi kamu udah kasih tau banyak banget ya soft skill-nya. Nah, pasti kan mungkin ada juga nih dari kita yang mungkin belum terasah gitu ya, merasa agak lacking di bagian communication ataupun leadership dan juga si prioritizing time management tadi. Nah, kalau dari kamu sendiri ada tips nggak sih untuk meningkatin soft skill seperti itu? Oke. Mungkin kalau untuk soft skills ini, mungkin prinsip yang selalu aku pegang dari dulu itu adalah bisa karena terbiasa. Oke, aku ulangin, bisa karena terbiasa. Kayak gitu ya. Jadi, aku yakin kesempatan kalau misalnya untuk belajar pasti banyak banget. Teman-teman kalau misalnya di kuliah, itu kesempatan terbuka luas banget. Gak usah ikut organisasi, gak usah apa. Di kelas aja gitu. Untuk soft skill itu kan pasti kan dari kerjain tugas kelompok, ketemu dosen, ketemu teman-teman yang bagaimanapun situasinya gitu ya, itu udah ada soft skill sendiri. Nah, aku boleh saran ini ke teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada ini pas masa kuliah untuk benar-benar dilatih hal tersebut. Karena aku yakin kalau misalnya tadi kalau saya kesempatan itu diambil pasti bisa kok terdevelop kok pelan-pelan, albeit in a small scale gitu ya, mungkin kayak ya udahlah hanya sesama teman sebaya dulu aja gitu ya untuk ngerjain tugas kuliah bareng gitu, nggak masalah. Itu itu tetap apa bisa karena terbiasa, itu bisa kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Lama-lama nanti pas nanti teman-teman udah dikasih ke tanggung jawab yang lebih besar lagi, teman-teman bakal lebih terbiasa pelan-pelan. Yang penting step by step sih teman-teman kalau menurut aku gitu. Sip. Thank you banget, Rem. Aku setuju banget sama tipsnya tadi ya. Yang paling aku menemuin jangan takut mencoba gitu ya. Kalau ada opportunity, betul banget harus diambil, take a chance, nanti juga bakal ya terbiasa sendiri, terasa sendiri. Thank you banget, Rem, untuk tipsnya. Keren banget. Oke, sip. Nah, tadi kita udah banyak berbicara tentang hard skill dan juga soft skill, tentang pengalaman job desk-nya sendiri nih, Rem. Nah, mungkin aku lanjut dikit tentang pertanyaan tentang project nih. Pasti kan kalau kita magang, biasanya kita rata-rata dikasih project ya, pengetahuan aku seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman Rem sendiri, dikasih project nggak sih, Rem? Atau boleh dijelasin sedikit nggak kalau ada project yang dilakukan nih selama pengalaman magang ini? Oh, oke, thank you. Mungkin aku ceritain beberapa project yang terakhir aku lagi pegang gitu ya, yang masih baru-baru ini gitu ya. Nah, aku ini ada project yang berkaitan untuk reporting untuk bonusnya staff dan non-staff. Itu sumber datanya itu kalau bisa dihitung dia ada 4 sumber terpisah. Jadi obviously kalau misalnya di-translate jadi query itu bakal berlapis-lapis gitu ya. Kalau bisa jadi satu kan berat banget query-nya, nggak bakal jalan gitu. Jadi terpisah-pisah berlapis-lapis. Nah, tentunya itu juga pasti ngelibatinnya pihak-pihak yang senior juga ya, dari pihak bisnisnya dan juga developernya gitu. Ada mentor aku juga sih, bantuin dan terlibat aktif di proyeknya tersebut. Lalu juga aku ada proyek yang terbaru ini, aku ada proyek dengan international team dari Eropa. Itu peran aku adalah mengconvert query dari satu bahasa ke bahasa lain, lalu melakukan data validation dengan tim bisnis. Itu untuk project finance seperti itu, integrasi aplikasi finance seperti itu sih gampang.
Wah, oke, keren banget ya teman-teman. Jadi kita sebagai intern aja udah dikasih 2 project gitu ya, Rem. Udah dilibatkan banget. Dan pasti itu beneficial banget sih untuk kita mengembangkan diri sebagai si BI analyst ini. Oke.